Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Mari saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan, membawa korban pujian dan syukur bagi Allah kita. Kami bersyukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Umat-Mu memuji-Mu, tinggikan nama-Mu, Tuhan Allah yang layak disembah, layak ditinggikan, layak dipuja, layak disanjung selamanya. Yesus Tuhan, kekuatan di hidup kami, pengharapan di hidup kami, hanya Engkau, Allah kekuatan, Allah perlindungan. Kami bersyukur kepadamu, sebab kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu. Terima kasih, haleluya.
Sungguh hati kami limpah dengan syukur karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih kami memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Dan saatnya kami akan belajar firman-Mu. Urapi setiap kami, juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan akan firman Tuhan. Taruh perkataan-Mu atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam doa pagi online. Saya beri tema khotbah saya hari ini adalah tentang 7 tanda gereja duniawi. Jadi ada 7 tanda gereja duniawi. Saudara-saudara terkasih yang dalam nama Yesus, kalau gereja kita di tempat ini JKI Pondok Daud, saya pikir gereja yang oke, luar biasa. Tetapi kita mau belajar di luar sana ada gereja yang mempunyai 7 tanda duniawi. Kita mau belajar yang pertama adalah 7 tanda gereja duniawi. Yang pertama adalah takut kehilangan jemaat daripada kehilangan hadirat Tuhan. Ya, ada kan seperti begitu. Jadi gereja lebih takut kehilangan jemaat daripada kehilangan hadirat Tuhan. Itu gereja duniawi. Tapi gereja di tempat ini tidak. Kebenaran selalu ditegakkan. Jadi yang mau saya sampaikan adalah gereja duniawi cirinya adalah takut kehilangan jemaat daripada kehilangan hadirat Tuhan. Mentang-mentang dia sponsorship besar, mentang-mentang dia balung gajah dan andil besar bagi gereja, jangan sampai dia pergi. Kita atur caranya bagaimana dia ada tetap di sini. Itu gereja duniawi. Itu gereja duniawi. Jadi ciri yang pertama gereja duniawi adalah takut kehilangan jemaat daripada kehilangan hadirat Tuhan. Ngeri sekali. Inilah tanda-tanda zaman. Inilah tanda-tanda akhir zaman, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Lebih takut kehilangan jemaat daripada kehilangan hadirat Tuhan. Artinya apa? Gereja itu sudah kehilangan hadirat Tuhan. Serem. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita orang percaya, hamba Tuhan, anak Tuhan, kita harus pembaharuan budi kita harus bisa dibaharui, bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Hadirat Tuhan itu kehendak Tuhan. Bukan takut kehilangan jemaat daripada takut kehilangan dari hadirat Tuhan. Itu tanda gereja duniawi. Wah, nanti kalau dia pergi perpuluhan kita hilang dong. Itu gereja duniawi, sedikit-sedikit yang dibicarakan. Ya begitulah, bagaimana supaya itulah. Terus yang kedua, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa tanda yang kedua gereja duniawi? Mengejar popularitas lebih dari kekudusan. Itu gereja duniawi. Gereja duniawi seperti begitu. Lebih mengejar nama, lebih mengejar tren, lebih mengejar upgrade, lebih mengejar popularitas daripada kekudusan. Sepenting gereja kita kelihatan, wah, sepenting gereja kita bisa dikenal di mana-mana, sepenting gereja kita kelihatan bagaimana caranya supaya gini-gini, tapi tidak ada kekudusan. Itu gereja duniawi. Akhir-akhir zaman itu ada, saudara. Ngeri, saudara. Ada seperti begitu. Saya tidak cerita, ya toh. Jadi intinya gereja duniawi seperti begitu. Lebih mengejar popularitas daripada kekudusan. Bukankah firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Itu standar orang percaya. Kita harus kudus. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Jadi gereja juga harus kudus. Artinya apa? Bagaimana orang-orang yang tidak kudus datang ke gereja? Dibaharui. Bukan ikut jadi tidak kudus. Nah, salah. Jadi itu saudara, tanda-tanda gereja akhir zaman seperti begitu. Gereja duniawi lebih mengejar popularitas daripada kekudusan. Alah, saudara tahu sendirilah bagaimana seperti begitu di luar sana, ya kan? Aduh, ngeri-ngeri. Terus yang ketiga, saudara, menghibur daging dan mengabaikan roh. Yaitu Galatia 5 ayat 16. Coba kita buka ya, coba kita buka. Ini nanti nggak afdol kalau nggak buka firman Tuhan. Jadi tanda yang ketiga gereja duniawi adalah menghibur daging, mengabaikan roh. Kita buka Galatia 5 ayat yang ke-16-17. Demikian punya firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Itu
hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Udah itu. Jadi kalau ada gereja yang lebih mementingkan kepentingan daging daripada kepentingan roh, tandanya itu gereja dunia, bukan gereja hadirat Tuhan, bukan gereja Tuhan ya toh. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, banyak di luar sana seperti begitu, mengabaikan keinginan roh, lebih mementingkan keinginan daging. Wah, kita begini-begini, wah, udahlah, nggak asing lagi seperti begitu. Ya, atau yang keempat, lebih sibuk membangun gedung daripada membangun jiwa. Padahal firman Tuhan dalam Matius 28 bukan seperti begitu ya, mencari jiwa ya toh. Tetapi ciri gereja duniawi lebih sibuk membangun gedung daripada membangun jiwa. Orang datang ke gereja itu orang bermasalah semua. Orang datang ke gereja banyak yang bermasalah, maksud saya. Orang datang ke gereja banyak yang butuh solusi. Bukan gedung. Saya banyak melihat itu tempat lain sana lah. Selalu yang diutamakan itu gedung. Iya toh, mending lu beli mobil jemputan, jemput jemaat biar mereka bisa ke gereja, daripada bangun gedung habis miliaran, habis ratusan juta, tapi tidak ada antar jemput jemaat untuk menjangkau jiwa-jiwa ke pelosok-pelosok, misalkan seperti begitu kan. Itu di luar sana saya pernah lihat seperti begitu. Tetapi yang dipentingkan membangun gedung sampai seperti megacet. Apa megacet itu? Seperti begitulah. Tapi tidak membangun jiwa. Inilah tanda-tanda gereja duniawi. Gereja duniawi lebih mementingkan gedung daripada mementingkan jiwa, lebih mementingkan bangunan gedung daripada mementingkan bangunan roh, bangunan jiwa, bangunan jemaat. Bagaimana jemaat ini supaya mereka benar-benar menjadi murid, bagaimana jemaat ini menjadi orang yang benar-benar Kristen sejati, bukan selalu memprioritaskan membangun gedung. Jadi skala prioritasnya gereja yang benar itu membangun jiwa, bukan gedung. Itu skala prioritas. Boleh membangun gedung, sangat boleh membangun gedung dan harus bisa. Kalau nggak bisa, ya bangun jiwa dulu aja, jangan maksa. Ojo maksa, urip aja maksa loro, ya toh. Wis urip aja maksa pasti loro. Itu udah bener. Urip ojo maksa, yang maksa pasti loro. Sesuai kemampuan. Begitu saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kalau tidak, kasihan jemaat. Itu banyak di luar sana seperti saya lihat. Yang kelima, lebih suka motivasi daripada pertobatan. Nah ini gereja-gereja duniawi seperti begitu, lebih suka motivasi daripada pertobatan. Padahal pertobatan itu yang dikehendaki Allah. Itu yang dikehendaki Allah. Ada banyak gereja-gereja di luar sana itu lebih suka lagi motivasi. Wah, khotbahnya itu motivasi banget loh. Itu loh, pendetanya itu kalau khotbah motivasinya wah seperti seorang motivator. Ya boleh sih bagus, tapi kan yang paling diutamakan adalah bagaimana jiwa-jiwa ini bertobat, bagaimana keluarga-keluarga Kristen ini menjadi keluarga yang harmonis, bagaimana keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga yang benar di mata Tuhan Kudus. Itu yang paling penting. Yang keenam, menghindari salib dan memilih kenyamanan. Wow, ini ngeri nih. Ini gereja duniawi banget ini. Menghindari salib demi kenyamanan. Ini sangat ironis ini. Ini gereja duniawi ya. Menghindari salib demi kenyamanan. Ini ironis. Banyak orang Kristen seperti begitu. Nggak mau pikul salib. Apalagi gereja modern. Apalagi zaman sekarang. Pilih yang enak kok pilih yang loro. Enak yang seneng kok pilih yang rekoso. Nah itu orang duniawi seperti begitu. Tapi orang Kristen yang sejati, salibnya ada masing-masing. Dan saya mau katakan, salibmu dengan salib Tuhan itu beda. Tuhan pikul salibnya dia lebih berat daripada salib kita. Artinya apa? Perkara yang kita tanggung itu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kenapa kita harus takut dengan salib sih? Kenapa kita harus takut dengan salib? Tapi ada orang-orang di luar sana lebih menghindari salib daripada kenyamanan. Wah itu luar biasa. Dalam 2 Korintus 5, coba kita buka 2 Korintus 5 di sana. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, perhatikan, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini benar-benar firman Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi artinya apa? Jangan lagi kau takut dengan salib. Tapi banyak gereja-gereja di luar sana lebih takut dengan salib, lebih mementingkan kenyamanan.
Itu banyak di luar sana seperti begitu. Bukankah banyak orang Kristen juga seperti begitu? Pilih yang senang daripada yang rekoso. Padahal tidak selamanya rekoso itu membuat Anda rekoso, tapi membuat Anda lebih dapat kemuliaan. Oh iya, seperti begitu. Yang terakhir, menyembunyikan kebenaran demi tidak menyinggung. Wah, ini banyak ini. Wes, ora usah daripada nanti dia tersinggung. Wes, tapi kan dia salah, Pak. Ojo. Tapi kan itu nggak benar, Pak. Ojo, ora usah. Nanti dia kayak tersinggung. Yang tersinggung piye no adewe no. Ngomong ini. Ah, itu gereja duniawi. Banyak di luar sana seperti begitu ya kan. Coba saudara ceklah. Ya toh. 1 Petrus 2, coba dilihat sana. 1 Petrus 2. Demikian punya firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, perhatikan, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya apa? Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kekristenan kita itu seperti gini, digambarkan seperti begini, jadi seperti bayi yang haus akan susu. Supaya kita apa? Supaya kita itu bertumbuh. Jadi kalau dia salah, ya ditegur. Jangan menyembunyikan kebenaran daripada menyinggung. Enggak. Kita perlu seperti seorang bayi nih gambarannya ya. Kita seperti seorang bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Jadi kalau dia salah, kalau gereja salah, kalau dia salah ya ditegur. Jangan tidak ditegur, takut tersinggung. Tidak, itu gereja duniawi namanya. Saya pikir cukup sekian 7 poin ini. Yang jelas mari kita membangun gereja kita di atas kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.